Halo para siswa kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Budia akan menjelaskan mengenai pembahasan lembar kerja modul IPS yang minggu lalu sudah Budia ajarkan pada kalian mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kita akan mulai pembahasan lembar kerja 1, yaitu pada modul halaman 3. Untuk modul lembar kerja 1 di halaman 3, ada 4 pertanyaan di sana. Tetapi yang kita kerjakan nomor 1 sampai 3 saja. Jawaban dari masing-masing anak tentunya tidak sama, karena tergantung pada kegiatan apa yang kalian lakukan hari itu. Misalnya, sarapan dengan menu apa kalian hari ini? Tentunya masing-masing anak tidaklah sama. Budia ambil contoh misalnya, tadi pagi kalian sarapan dengan nasi goreng dan telur. Silakan dijawab seperti itu, atau dengan menu yang lainnya. Nomor 2, makanan tersebut terbuat dari bahan apa saja? Kita ambil makanan pokok yang asal dari masakan tersebut. Misalnya saja nasi goreng, maka menu tersebut berasal dari beras, ya, dan telur, ya, dan telur ayam misalnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah bahan tersebut dihasilkan dari tempat tinggalmu sendiri? Maka silakan kalian mulai mengingat-ingat kembali jika kalian pergi ke suatu tempat dari rumah kalian menuju tempat tersebut, kira-kira masih ditemui sawah tidak ya? Atau ditemui peternakan ayam atau orang yang masih memelihara ayam, apakah masih ada di daerah tempat tinggalmu? Jika ada, maka dijawab iya. Jika tidak ada, maka silakan ditulis tidak berasal dari tempat tinggal saya. Mungkin kebanyakan dari kalian tinggalnya sudah di perumahan atau di pemukiman padat penduduk, maka di sana tidak terdapat lagi sawah ataupun peternakan. Apa yang Budia inginkan dari LK1 ini, bahwa bahan-bahan yang kita peroleh, yang kita gunakan untuk sarapan, digunakan untuk makan siang dan seterusnya, itu berasal dari bahan-bahan yang tidak berasal dari tempat tinggal kita sendiri, berasal dari daerah lain. Nah, itu adalah contoh dari interaksi keruangan. Kita akan melanjutkan LK2, yaitu yang kita bahas nomor 3, 4, dan 5. Di nomor 3 ada pertanyaan, menurut pemahaman kalian, apakah yang dimaksud dengan ruang? Minggu lalu Budia sudah memberikan materi ke kalian melalui Google Meet. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sebenarnya sangat mudah untuk mengingat ini ya. Jadi yang disebut dengan ruang pastinya harus ada di permukaan bumi. Luasannya bisa kecil, sempit, atau luas, ya. Itu disebut dengan ruang. Dan ditinggali oleh makhluk hidup. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya adalah, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Nah, perbedaan karakteristik antar ruang itu terjadi karena masing-masing ruang memiliki keadaan fisik dan keadaan sosial yang tidak sama atau berbeda. Keadaan fisik yang dimaksud adalah misalnya kondisi tanah, bebatuan, air, suhu udara, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, perbedaan kondisi fisik inilah yang menjadikan karakteristik antar ruang juga berbeda. Selain kondisi fisik juga ada kondisi sosial, misalnya masyarakat yang menempati ruang tersebut memiliki keadaan yang berbeda. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu.
ruang satu dengan ruang lainnya pastinya tidaklah sama. Nah, karakteristik atau perbedaan inilah yang kemudian menciptakan adanya keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Menuju ke nomor 5. Di nomor 5 ada pertanyaan, seperti apakah bentuk interaksi antar ruang di Indonesia? Untuk jawaban nomor 5, anak-anak, kalian bisa mencari dari buku paket, bisa mencari dari modul, browsing dari internet, silakan. Apapun bentuk interaksi antar ruang di Indonesia yang kalian dapatkan harus sesuai dengan fakta, ya. Jadi jangan membuat jawaban yang asal atau hanya kira-kira, harus benar. Budia berikan contoh di sini sesuai dengan di modul kalian, ya. Kabupaten Magelang penghasil buah stroberi, sedangkan Kota Batu penghasil buah apel. Jika suatu saat Kabupaten Magelang membutuhkan buah apel dengan jumlah yang cukup besar dan Kota Batu membutuhkan buah stroberi, maka jika masing-masing wilayah memiliki surplus atau kelebihan, maka Kabupaten Magelang melakukan interaksi dengan Kota Batu melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Demikian pembahasan LK1 dan LK2 dari modul. Semoga kalian dapat memahami pembahasan yang Budia berikan. Tetap bersemangat belajarnya. Jawaban kalian yang tidak sama dengan pembahasan dapat dibetulkan. Ya. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.